Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu pada pertemuan kali ini. Oh iya, jangan lupa ya sambil dibaca kembali PPT yang sudah Ibu berikan supaya terlihat lebih jelas. Oh iya anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan karena kita semua tengah berada di masa pandemi COVID-19 ini. Oke anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, untuk berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, selanjutnya kalian jangan lupa ya untuk mengisi presensi yang telah Ibu sediakan ya. Nah, walaupun kita semua belajar dengan bersifat daring, tetapi kita harus tetap semangat ya. Oke anak-anak, apakah kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Iya, betul sekali. Materi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bakteri. Nah, ada yang masih ingat tidak ciri-ciri bakteri itu apa saja? Ayo. Iya, berukuran mikroskopis. Kemudian apa lagi? Ia bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Nah, kalau misalkan bakteri itu tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, berarti ada makhluk hidup lain yang memiliki membran inti sel atau eukariotik, yaitu apa coba? Ayo. Ya, betul sekali, protista. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Untuk yang selanjutnya, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.6, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kemudian kelas, kemudian mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian ada 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peranan protista dalam kehidupan. Oke anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Bisa sambil dibaca ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari protista, kemudian mampu mengidentifikasi protista mirip jamur, kemudian mampu menjelaskan cara reproduksi dari protista mirip jamur, kemudian mampu menjelaskan peranan protista mirip jamur bagi kehidupan, kemudian peserta didik mampu membuat laporan tertulis mengenai peranan protista mirip jamur bagi kehidupan. Untuk yang selanjutnya bisa sambil diperhatikan ya gambar di samping ini. Nah, apakah kalian mengetahui mengapa air kolam tersebut berwarna hijau? Ayo. Nah, air kolam tersebut dapat berwarna hijau karena di dalam air kolam tersebut itu terdapat banyak sekali mikroorganisme di dalamnya. Salah satunya itu adalah protista yang mirip tumbuhan, yaitu alga. Oke anak-anak, untuk yang selanjutnya kalian pasti ingin mengetahui kan apa sih protista itu? Ya, protista itu berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama. Nah, protista ini merupakan organisme eukariotik pertama atau paling sederhana. Nah, sebagai organisme eukariotik, protista ini memiliki membran inti sel yang sudah tadi Ibu singgung di awal ya. Nah, kemudian protista itu merupakan sebutan dari eukariotik apapun yang bukan termasuk tumbuhan maupun bukan termasuk hewan. Akan tetapi hanya mirip tumbuhan dan hanya mirip hewan. Maka dari itu, semua yang mirip tumbuhan maupun mirip hewan dimasukkan ke dalam kingdom protista. Nah, pada tahun 1866, seorang ahli biologi di Jerman yang bernama Ernst Haeckel, dia itu memperkenalkan kingdom ketiga yang disebut dengan protista. Nah, Ernst Haeckel ini membuat kingdom tersebut karena untuk menempatkan organisme yang bukan hewan maupun organisme yang bukan tumbuhan, akan tetapi hanya mirip hewan dan hanya mirip tumbuhan. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri umum dari protista. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari protista itu? Yang pertama, protista itu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Kemudian, protista itu bersifat
uniseluler atau memiliki satu sel saja, akan tetapi ada juga protista yang bersifat multiseluler atau banyak sekali gabungan dari sel-sel di tubuhnya. Nah, untuk yang selanjutnya, protista juga ada yang bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Akan tetapi ada juga protista yang bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian protista itu ada juga yang bersifat mikrotrof atau dapat berfotosintesis ya. Yang selanjutnya, protista itu dapat bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Yang selanjutnya, protista juga memiliki sifat polifiletik atau tidak mempunyai kesamaan. Nah, kemudian protista juga ada yang memiliki flagela atau alat gerak, ada juga yang tidak memiliki. Kemudian ada juga yang memiliki silia atau rambut getar, dan ada juga yang tidak memiliki. Untuk yang selanjutnya ada klasifikasi dari protista. Nah, karena protista ini bersifat polifiletik atau tidak memiliki kesamaan, maka secara garis besar dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah protista mirip jamur atau jamur protista. Kemudian yang kedua ada protista mirip tumbuhan, yaitu alga dan ganggang. Kemudian yang ketiga ada protista mirip hewan atau protozoa. Untuk yang selanjutnya ada protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Antara lain bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, kemudian tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Untuk yang selanjutnya terdapat 3 filum protista mirip jamur, yaitu jamur lendir yang dibagi menjadi kelompok. Yang pertama ada jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Kemudian yang kedua ada jamur lendir seluler atau acrasiomycota. Kemudian yang ketiga ada jamur air atau oomycota. Untuk yang selanjutnya adalah jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Nah, jamur lendir ini bersifat heterotrof fagotosit dan memiliki tahapan atau fase makan berbentuk massa amoeboid atau seperti amuba dalam siklus hidupnya. Nah, massa amoeboid tersebut dinamakan plasmodium. Ingat-ingat ya. Nah, pada fase dewasa, jamur lendir ini akan bereproduksi secara aseksual ataupun secara seksual. Untuk yang selanjutnya ada siklus hidup dari myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Nah, bisa sambil dilihat ya gambarnya. Jadi, plasmodium itu tumbuh dewasa dan membentuk jaringan agar mendapat makanan dan oksigen yang lebih banyak. Selanjutnya, pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya pada saat kekeringan, plasmodium dewasa ini membentuk sporanium yang bertangkai atau staf. Nah, plasmodium dewasa ini memiliki kromosom diploid. Selanjutnya, di dalam sporanium itu terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid, sehingga spora ini tahan terhadap kekeringan. Nah, apabila kondisi lingkungan membaik, maka spora ini akan berkecambah dan membentuk sel aktif yang haploid. Untuk yang selanjutnya, sel-sel aktif tersebut memiliki bentuk yang dapat berubah menjadi sel amoeboid atau sel yang berflagela. Kemudian yang selanjutnya terjadi singami atau fertilisasi atau pembuahan antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Kemudian singami ini menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Nah, selanjutnya nukleus atau inti zigot yang diploid membelah secara meiosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma yang membentuk plasmodium pemakan yang diploid. Kemudian yang selanjutnya ada acrasiomycota atau jamur lendir seluler yang disebut juga acrasiomycota atau jamur lendir yang bersekat. Nah, jamur lendir ini memiliki tahapan atau fase makan yang berupa sel-selnya itu hidup soliter. Tetapi setelah makanannya habis,
sel-sel tersebut itu akan membentuk sebuah koloni atau agregat dalam suatu unit. Dalam satu agregat itu tersusun sekitar 125.000 sel. Nah, agregat tersebut dapat berpindah tempat untuk sementara waktu. Nah, pada fase makan ini, sel amoeboid soliter ini bergerak dengan pseudopodia, kemudian memakan bakteri. Nah, berbeda ya dengan jamur lendir plasmodial. Jadi, jamur lendir seluler ini berkromosom haploid, hanya zigot yang memiliki kromosom diploid. Untuk yang selanjutnya ada siklus hidup Acrasiomycota. Bisa sambil dilihat ya gambar di samping ini. Nah, jadi pada saat persediaan makanan itu tidak ada, sel-sel amoeboid yang berkromosom haploid ini akan membentuk agregat. Kemudian, agregat ini berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat. Dan juga agregat ini menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah atau fruiting body. Ya. Kemudian, beberapa sel ini mengering dan membentuk batang penyokong atau stalk. Kemudian, sel-sel yang lain bergerak menyerap ke atas sel, kemudian mengering. Nah, setelah itu menjadi kumpulan spora yang haploid. Selanjutnya, stalk dengan kumpulan spora tersebut merupakan tubuh buah ya. Kemudian spora itu bersifat resisten atau tahan terhadap lingkungan buruk, misalnya kekeringan ya. Kemudian bila spora itu jatuh di tempat yang menguntungkan, maka akan tumbuh menjadi sel amoeboid yang haploid ya. Kemudian sel amoeboid ini berada dalam tahap makan. Nah, hidup soliter dan bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Kemudian, bila makanan sudah tidak tersedia, maka sel-sel amoeboid ini akan mengeluarkan senyawa kimiawi yang dapat merangsang sel amoeboid lain untuk bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk satu unit, untuk membentuk kumpulan ya. Kemudian pada kondisi tertentu sel ini dapat melakukan singami atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot yang diploid ya. Untuk yang selanjutnya, zigot yang diploid ini akan memakan sel amoeboid lain dan tumbuh menjadi sel raksasa yang dilindungi dinding sel resisten. Kemudian sel raksasa tersebut akan mengalami pembelahan secara meiosis dan beberapa kali mitosis sehingga menghasilkan sel-sel amoeboid yang haploid di dalamnya. Nah, kemudian bila dinding sel raksasa itu pecah, maka sel amoeboid baru yang haploid ini akan keluar dan menjadi sel pemakan, misalnya memakan bakteri ya. Nah, sel-sel amoeboid ini merupakan hasil reproduksi seksual, juga dapat membentuk agregat bila di lingkungan yang tidak tersedia makanan yang memadai. Untuk yang selanjutnya ada Oomycota atau jamur air. Nah, Oomycota atau jamur air ini adalah jamur protista yang memiliki ciri-ciri heterotrof, kemudian umumnya itu uniseluler dan tersusun atas hapa senositik, kemudian dinding selnya itu tersusun atas selulosa namun tidak berkloroplas. Kemudian Oomycota ini bereproduksi secara seksual ataupun secara aseksual. Oke, untuk yang selanjutnya ada siklus hidup Oomycota ya. Yang pertama reproduksi secara aseksualnya. Nah, ini itu bermula dengan adanya zoosporangium yang berada pada ujung hifa yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak. Kemudian di dalam zoosporangium tersebut dihasilkan spora yang berflagela yang disebut dengan zoospora. Kemudian, ketika zoospora itu matang dan jatuh di tempat yang tepat atau di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi mycelium yang baru. Namun, jika lingkungannya itu tidak memungkinkan, maka zoospora ini kemudian membentuk sista untuk bertahan hidup. Kemudian untuk reproduksi secara seksualnya itu, reproduksi ini terjadi dengan cara oogami yang di dalam ooganiumnya itu dibentuk sel telur. Sedangkan di dalam anteridiumnya itu tidak terbentuk sel sperma, tetapi terdapat banyak inti ya. Jadi jika anteridiumnya ini bersentuhan atau menempel dengan
ooganium, maka akan menghasilkan saluran fertilisasi yang akan menembus ooganium dan menyediakan jalan bagi berpindahnya inti ya, perpindahan inti. Kemudian pembuahan oosfer ini atau sel telur ini menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini mempunyai dinding sel yang tebal dan tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan seperti udara dingin dan kekeringan. Kemudian zigot itu akan berkembang menjadi oospora. Kemudian setelah mengalami fase istirahat, intinya mengalami reduksi dan selanjutnya itu tumbuh menjadi individu baru ya. Di mana individu baru ini mula-mula berinti 4 tetapi selanjutnya itu berinti banyak. Selanjutnya zigot itu mengalami germinasi atau perkecambahan untuk terjadinya pembebasan zigot yang dapat mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan individu-individu lainnya. Oke, yang selanjutnya bisa diperhatikan ya gambarnya. Ini itu merupakan peranan protista mirip jamur bagi kehidupan. Nah, protista yang menguntungkan antara lain yang pertama ada korela. Nah, ini tuh dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian yang kedua ada Eucema spinosum. Nah, ini itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kosmetik. Nah, yang ketiga ada Spisarum polycephalum. Nah, ini itu dapat dimanfaatkan untuk menguraikan senyawa-senyawa dari bagian-bagian tumbuhan mati yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Nah, untuk yang selanjutnya bisa sambil dilihat ya gambarnya. Ini itu merupakan protista mirip jamur yang merugikan ya. Contohnya adalah yang pertama itu ada Saprolegnia sp. Ini itu merupakan parasit pada ikan yang dapat menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Kemudian yang kedua ada Phytophthora sp. Nah, ini itu merupakan penyebab penyakit-penyakit busuk yang menyerang tanaman budidaya seperti kentang, tomat, kelapa, tembakau, dan kedelai. Nah, untuk yang selanjutnya ada Plasmopara viticola. Ini itu merupakan parasit penyebab pada tanaman anggur plastik ya. Yang selanjutnya ada Pythium sp. Ini itu merupakan penyakit penyebab rebah semai pada bibit tanaman ya. Oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.